Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita berupa kesempatan dan kesehatan. Bapak Ibu, wali murid PAUD Aisyah Tegalsari yang saya hormati, selamat datang di PAUD Aisyah Tegalsari yang insya Allah akan membawa anak-anak kita untuk berkembang lebih optimal pada usianya. Hari ini kami akan menyampaikan tentang kalender pendidikan, model pembelajaran, visi misi PAUD Aisyah Tegalsari. Visi misi dan tujuan Satuan PAUD Aisyah Tegalsari. Yang pertama, visi PAUD Aisyah Tegalsari. Terwujudnya anak didik yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlakul karimah. Adapun misinya, misi sekolah atau lembaga kami melaksanakan kegiatan motorik kasar dan halus secara seimbang, terkontrol, dan lincah. Nomor 2, mengembangkan pembiasaan hidup bersih dan sehat. 3, mengembangkan cara berpikir anak dalam memecahkan masalah secara mandiri yang sederhana yang dihadapi. 4, mengembangkan rasa ingin tahu, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru melalui kegiatan yang menarik. Berikutnya, memberikan pendidikan yang dapat menyenangkan dengan proses pembiasaan. Menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi anak. Menumbuhkan nilai-nilai karakter hidup Islami, sopan santun, jujur, rapi, dan disiplin. Kemudian menciptakan suasana sekolah bernuansa agamis yang tertib dan disiplin. Berikut Bapak Ibu semua kami sampaikan tujuan sekolah. Jadi lembaga ini juga punya visi misi, punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis maupun fisik, yang meliputi moral, nilai agama, sosial emosional, kognisi, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan berikutnya, yaitu sekolah dasar. Yang kedua, menstimulasi kesehatan anak dengan pengadaan gizi seimbang melalui PMTAS dan pembiasaan makanan sehat di sekolah, memantau tumbuh kembang anak melalui program pemeriksaan kesehatan anak DDTK dan jaminan asuransi. Berikut menyiapkan anak didik yang mempunyai keseimbangan iman, akhlak, dan sehat fisik, mental, dengan melanjutkan atau melahirkan anak didik yang sehat, cerdas, ceria, berbudi luhur, dan berakhlak yang baik, mandiri, dan memiliki kemampuan bersosialisasi. Berikutnya, mengantarkan anak mengenal kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya sesuai dengan akidah Islam. Di situ ada menghafal surat-surat dalam Al-Quran, hadis-hadis pilihan, doa sehari-hari,
dan ibadah amalia sehari-hari. Bapak Ibu semuanya, wali murid, akan kami informasikan berikutnya tentang karakteristik kurikulum di PAUD Aisyah Tegalsari yang memang harus kami sampaikan ketika Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya di PAUD Aisyah Tegalsari itu mau diberi apa gitu. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam satuan PAUD atau TK Aba Tegalsari. 1. Mengoptimalkan perkembangan anak. Meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognisi, bahasa, sosial emosional, dan seni. Perkembangan akan optimal apabila terintegrasi dengan program holistik integratif, dipadukan dengan pendidikan sekolah ramah anak dengan layanan pendidikan gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan. Nah, subtema dapat dikembangkan menjadi subtema atau sub-subtema dengan memperhatikan kedalaman, keluasan, ketersediaan sumber dan tingkat perkembangan anak. Kami memilih tema-tema yang lebih dekat dengan anak-anak. Dan prinsip tema dalam keseharian kami menyampaikan dalam pembelajaran adalah kemenarikan, kedekatan, kesederhanaan, dan insidental. Nah, berikutnya menggunakan penilaian autentik, memantau perkembangan anak. Penilaian mengukur kemajuan perkembangan anak yang dicapai. Nah, dengan deskripsi di masing-masing bidang pengembangan. Memberdayakan orang tua dalam proses pembelajaran, fasilitas pelaksanaan program keorangtuaan dalam berbagai bentuk. Apalagi pada saat ini kondisi corona ini, peran orang tua sangat strategis dan ambil peranan yang sangat luar biasa untuk perkembangan anak kita. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Kurikulum sesuai dengan karakteristik anak. Nah, pembelajaran di PAUD Aisyah Tegalsari ini terintegrasi dengan pembelajaran agama Islam, kemuhammadiyahan, keaisyahan, berbasis budaya, dan sekolah ramah anak. Oke, Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami sayangi, model pembelajaran yang digunakan di PAUD Aisyah Tegalsari berdasarkan minat, yaitu dengan sentra. Sentra, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak dalam proses pembelajarannya berpusat pada anak, yang mempunyai ciri utama pemberian pijakan untuk membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak, serta konsep densitas dan intensitas bermain. Program khusus lembaga dan muatan lokal
kegiatan kekhasan yang ada di TK Abad Tegalsari adalah muatan al-Islam, kemuhammadiyahan, dan muatan lokal berbasis budaya Yogyakarta. Pembelajaran yang berwawasan lingkungan serta pendidikan pinter berlalu lintas. PAUD Aisyah Tegalsari bekerja sama dengan warga sekitar dalam memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran, antara lain pembuatan tahu, pembuatan kerupuk, pengamatan peternakan ikan, pengamatan peternakan sapi, lingkungan sekolah berupa sawah dan kebun-kebun. Adapun program muatan pembelajaran di PAUD Aisyah Tegalsari sekilas akan kami sampaikan untuk menstimulasi anak-anak kita itu lewat apa saja. Yang pertama, nilai-nilai agama dan moral. Di situ ada mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan menghormati orang lain. Nah, yang berikutnya apalagi untuk menunjang perkembangan anak kita? Fisik motorik. Nah, fisik motorik ini dibagi dua menjadi fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Nah, fisik motorik kasar ini melalui gerakan tubuh secara terkoordinir, lentur, seimbang, lincah, dan mengikuti aturan. Kalau yang motorik halus, kemampuan menggunakan alat-alat mengeksplorasi dan mengekspresikan dalam berbagai bentuk. Nah, bentuk apa saja? Misalnya perilaku keselamatan, kemudian perkembangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, bagaimana cara hidup bersih, bagaimana cara hidup sehat, dan peduli terhadap keselamatan diri. Berikutnya adalah melalui bidang kognisi atau kognitif. Anak-anak diajarkan bagaimana anak-anak itu mampu memecahkan masalah sederhana dari kegiatan sehari-hari dengan cara-cara fleksibel. Kami sampaikan tentang bahasa. Bahasa itu ada dua, bahasa reseptif dan ekspresif. Bahasa reseptif itu anak-anak bisa memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Untuk yang bahasa ekspresif, bisa anak itu bertanya, mampu menjawab, bisa berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui, dan juga keaksaraan awal. Berikut sosial emosional itu meliputi kesadaran diri, yaitu memperlihatkan kemampuan diri, mengenalkan perasaan diri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Juga ada rasa tanggung jawab dengan orang lain, mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan bersama. Juga ada perilaku prososial, mampu bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, bisa berbagi, menghargai pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleransi, dan berlaku sopan. Seni. Nah, mengenai seni ini, anak-anak juga disampaikan untuk mengoptimalkan perkembangan seni anak. Meliputi mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam
bidang seni yang lainnya seperti seni lukis, seni rupa, kerajinan, serta mampu mengekspresikan karya seninya. Inilah tentang karakteristik kurikulum pembelajaran PAUD Aisyah Tegalsari. Semoga ini bisa menjadi awal landasan kita untuk mempersiapkan anak-anak kita ketika menerima bahan ajar. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sistem pembelajaran selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh dilakukan secara virtual lewat Zoom Meeting, Google Meet, video call, Voicenet, YouTube channel, melalui TV Hub atau HTV yang dilaksanakan oleh PAUD Aisyah Tegalsari. Kemudian ada semacam privat, yaitu ada Iqra, hafalan, bacaan doa sehari-hari, dan praktek sholat. Ibu bapak, lembar kerja siswa dibagi setiap hari Sabtu di kelasnya masing-masing beserta ibu guru. Kita berharap jika kondisi memungkinkan akan kita adakan tatap muka terbatas. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga corona segera sirna sehingga kita pembelajaran bisa lewat kontak fisik dan bisa secara optimal. Berikut akan kami sampaikan kalender pendidikan di PAUD Aisyah Tegalsari tahun ajaran 2021-2022. Kalau masih bersifat PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita akan menyelesaikan 1 tahun ajaran ini 34 minggu sampai dengan 38 minggu. Jumlah hari efektifnya ada 204 sampai dengan 208. Nah, itu nanti akan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang di situ adalah juga masih dalam kondisi PJJ. Jika nantinya kondisi normal, kita akan melaksanakan secara normal juga kegiatan-kegiatan yang telah tertera pada kalender pendidikan. Ada yang namanya puncak tema, kegiatan keagamaan, gelar dongeng, kegiatan pentas seni, kegiatan lomba, dan kegiatan ekstra yang lainnya. Insya Allah nanti kita akan bertemu jika sudah ada kontak fisik dengan kegiatan-kegiatan yang telah kami rencanakan. Sudah. Mengapa PAUD penting bagi perkembangan anak? Yuk kita simak bersama. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan berikutnya. Tujuan utamanya adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar dan mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.
Sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia prasekolah, seluruh aktivitasnya dilakukan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Selain memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, kegiatan-kegiatan di PAUD juga menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai bentuk hal positif lain. Anak yang sebelumnya mendapatkan pendidikan di PAUD seringkali memiliki kemampuan untuk komunikasi yang lebih baik saat di sekolah. Hal ini dikarenakan ia sudah terbiasa untuk bermain belajar hingga makan bersama dengan teman yang memiliki usia sebaya. Ya, dikutip dari National Association for the Education of Young Children, untuk memperhatikan ciri-ciri PAUD yang baik itu sebagai berikut. Mari kita simak Bapak Ibu semuanya. Anak-anak menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk bermain, baik membuat sesuatu ataupun bermain dengan temannya. Anak diberikan berbagai aktivitas sepanjang hari. Untuk itu, meminta jadwal kegiatan kelas sehari-hari juga penting, sehingga orang tua dapat menilai apakah kegiatan di kelas membosankan atau tidak untuk anak. Lihat hiasan di kelas, sebab idealnya karya anak-anaklah yang dipajang untuk menghias kelas, sehingga anak pun merasa bangga dan bersemangat. Kurikulum dapat diadaptasi untuk anak yang lebih cepat belajar dan juga untuk anak yang membutuhkan bantuan lebih untuk belajar, sehingga para guru harus tahu bahwa latar belakang pengalaman dan kemampuan setiap anak berbeda, sebab setiap anak punya cara belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sarana dan prasarana juga menjadi hal yang tidak kalah penting, sebab nantinya akan menjadi penunjang pendidikan di PAUD tersebut. Bagi Bapak dan Ibu wali murid, mari kita fasilitasi anak-anak kita, karena kebutuhan anak kita hari ini harus dipenuhi juga hari ini. Ketika hari ini tidak terpenuhi, maka akan hilang kesempatan itu untuk hari-hari berikutnya. Mari, meskipun kita masih suasana pembelajaran secara jarak jauh, kita optimalkan, kita fasilitasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan tumbuh secara optimal. Selamat mendampingi putra-putri kita semuanya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, manfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.